Nah, disinilah di dalam istilah Al-Quran itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra. Bahkan dalam hal-hal yang ritual pun ada kemudahan-kemudahan, apalagi dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan ritual serta tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, ini supaya kita paham ya Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, jadi yang kedua, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dalam hal-hal yang prinsipil menyangkut akidah, menyangkut ritual ibadah, ma anta bitabi', jangan ikut-ikutan. Selebihnya ya silahkan, ya, saling mengisi, saling melengkapi, teknologi, ilmu silahkan. Medsos itu siapapun yang ciptakan, kalau kita bisa pakai untuk dakwah, pakai untuk dakwah. Mobil segala macam pakai saja untuk dakwah. Ya. Kamera ini yang nyoting kita nih, tahu siapa yang bikin dulu, Sony apa segala macam. Bukan orang Islam, kita pakai. Karena tidak ada kaitannya dengan esensi ya dari akidah dan ibadah, tapi itu bagian dari fasilitas alat, instrumen ya untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua dari ayat ini juga kita bisa ambil ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Jadi bagian ayat ini kata para ulama bentuknya itu berita, dan engkau pun Muhammad tidak mengikuti kiblat mereka. Ya. Nabi Muhammad kiblatnya ke Ka'bah bersama dengan umat Islam. Orang-orang Yahudi itu kiblatnya ke ke Baitul Maqdis ya. Kalau sekarang ke tembok ratapan istilahnya, di sana mereka itu beribadah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau Muhammad tidak mengikuti kiblat mereka. Ini berita, tapi kata ulama, ayat ini sesungguhnya artinya adalah perintah. Apa arti ayat ini? Apa kandungannya? La tattabi' qiblatahum. Jangan engkau ikuti kiblat mereka. Nah, jadi pelajaran kedua dari ayat ini adalah dalam hal yang menyangkut akidah, jangan ikut-ikutan sama orang. Dalam hal yang di dalamnya ada makna ritual ibadah juga jangan ikut-ikutan. Yang namanya akidah dan ritual ibadah itu khusus. Bahasa kita eksklusif. Ya. Sembahyang 5 waktu itu ya punyanya umat Islam. Ya. Tidak perlu misalnya ada orang yang non-muslim misalnya ingin menampakkan penghargaan kepada umat Islam lalu ikut sholat 5 waktu, nggak usah. Ya, bukan itu cara kita. Cara kita menghormati satu sama lain. Atau sebaliknya, seorang muslim karena dia istilahnya toleran gitu ya, lalu kemudian dia masuk ke gereja, pada saat di gereja itu sedang ada misa ibadah, dia duduk di sana ikut. Bukan begitu. Jadi dalam hal ya, ritual ibadah. Terlebih-lebih dalam hal akidah. Ya. Itu la tattabi, jangan ikut-ikutan. Kita sudah punya ya. Ada pegangan kita, udah pegang aja itu. Nah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya perkembangan ya. Perkembangan kemasyarakatan ya. Perkembangan kemasyarakatan. Ya, kayak arsitektur, kemudian rumah-rumah, juga pakaian ya. Kalau misalnya jas ini dulu yang menemukannya bukan umat Islam misalnya kan. Ini kan kebiasaan di barat ya dulu ya. Tapi dia tidak ada arti ritualnya ya, tidak ada mengandung makna ibadah di sini. Ini baju saja. Tidak ada juga mengandung makna akidah di sini. Ini hanya baju. Bentuk baju. Maka selama menutup aurat, layak, pantas, silakan. Kubah ini bukan umat Islam yang pertama bikin ya. Jadi masjid zaman Rasul itu tidak ada kubahnya. Tapi kenapa di mana-mana di seluruh negara Islam sekarang banyak kubah? Ya itulah. Kubah itu melambangkan sesuatu yang bagus ya. Itu dari zaman Romawi itu banyak kubah-kubah ini. Ya, lalu diambil, diadopsi oleh umat Islam, gak masalah. Karena kubah itu bukan bagian dari ibadah. Itu bangunan. Ya. Yang bagian ibadahnya apa? Ya sholat kita di dalamnya ini sekarang. Jadi tidak masalah.
tiang-tiang besar itu gaya arsitektur Romawi apa, nggak masalah, silahkan aja. Mau buat rumah misalnya, gayanya gaya mana misalnya, gaya Afrika, gaya mana, silahkan aja. Ya, itu perkembangan. Jadi ketika Rasul menyampaikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari mereka, adalah utamanya pada hal yang terkait dengan akidah dan hal yang mengandung nilai ibadah. Tapi kalau sendal, ya, sekarang kan sendal macam-macam tuh ya. Kalau sendal zaman Nabi kan na'lun, ya, na'lun itu kan ada sifatnya di dalam kitab-kitab sirah itu, ya. Ada sifatnya kayak begini, kayak begini. Kan enggak seperti itu sendal kita sekarang. Sendal kita yang sekarang ini kayak apa? Ya entah siapa yang bikin dulu. Bukan umat Islam, entah siapa, pokoknya sudah kita terima aja sekarang. Ya udah kita pakai. Kendaraan, ya, dulu zaman Nabi ada onta, tiba-tiba orang bikin mobil segala macam. Ya kita pakai. Karena itu tidak ada nilai akidah dan ritual ibadahnya. Itu hanya hal yang terkait dengan kemudahan kehidupan, fasilitas. Ya. Jangan kita berkeras, wah Nabi onta, terus mulai haji ke Mekah pakai onta, nggak bisa. Ya. Pertama ontanya nggak ada di sini. Kedua, kalaupun beli onta, harga onta lebih mahal dari mobil yang paling bagus. Mau cari onta di mana coba di sini? Impor dari Arab berapa miliar? Ya. Jauh lebih murah beli tiket pesawat daripada beli onta satu. Artinya, ya, nah disinilah di dalam istilah Al-Quran itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra. Bahkan dalam hal-hal yang ritual pun ada kemudahan-kemudahan, apalagi dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan ritual serta tidak ada kaitannya dengan akidah. Ini supaya kita paham ya Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, jadi yang kedua, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dalam hal-hal yang prinsipil menyangkut akidah, menyangkut ritual ibadah, ma anta bitabi', jangan ikut-ikutan. Selebihnya ya silahkan, ya, saling mengisi, saling melengkapi teknologi, ilmu silahkan. Medsos itu siapapun yang ciptakan, kalau kita bisa pakai untuk dakwah, pakai untuk dakwah. Mobil segala macam pakai saja untuk dakwah. Ya. Kamera ini yang nyoting kita nih tahu siapa yang bikin dulu, Sony apa segala macam. Bukan orang Islam, kita pakai. Karena tidak ada kaitannya dengan esensi ya dari akidah dan ibadah, tapi itu bagian dari fasilitas alat, instrumen ya untuk kehidupan kita.